sambil kayak ketarik gitu bokongnya. Bisa nggak ngerasain? Sambil duduk begini bisa gitu ya. Jadi caranya dengan kayak lagi nahan pipis, kayak di otot reproduksinya terasa tertarik. Saya nggak tahu yang orang laki-laki, kalau yang perempuan kan dia kayak tertarik gitu ya gitu. Nah bisa nggak ngerasain? Nah nanti karena kalian harus ngajarin ke ibu habis melahirkan. Ibu sekarang coba tahan kencing seperti menahan kencing. Ibu tarik otot-otot di daerah reproduksi ibu, di daerah vagina ibu. Hitung sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15 kali, kemudian lepasin. Lakukan selama 10 kali. Itu akan mempengaruhi. Nah kalau kalian kan karena masih belum pernah melahirkan, pasti nggak akan ada bedanya antara udah kegel sama enggak gitu ya. Nah kalau ibu habis melahirkan akan ada bedanya setelah dia melakukan kegel dan setelah sebelum dan setelah melakukan kegel exercise. Nanti kencing dia akan dia bisa nahan gitu. Saya pernah soalnya ngerasain nggak kegel gitu ya, karena belum ngajar maternitas, akhirnya belum sampai kamar mandi udah basah gitu. Nah, pas saya ngajar maternitas, oh ternyata harus kegel. Lalu setelah kegel itu berasa kekuatan untuk menahan pipisnya akan lebih lama dibandingkan tidak kegel. Ya, jadi caranya dengan tadi ibu sekarang coba bu tarik bokong ibu seperti orang mau menahan pipis. Nah, ibu hitung sampai 15 kali. 15 kali itu maksudnya 15 detik. Terus ibu lepasin. Lakukan selama 10 kali bu. Ayo bu. 1, 2, 3, 4. Lepasin bu. Tarik lagi bu. Ya, harus bisa ngajarinnya, bisa nggak? Ya, harus bisa ya ngajarinnya ya. Dan kemudian apa lagi kayak exercise ya, padahal nggak ada kegel di situ. Apa lagi? Lupa. Padahal nggak ada kegel kan di situ. Ya, jadi DRA ya tadi ya, DRA ininya di ibunya suruh nekuk, diangkat, kemudian kalian yang ditekuknya itu masuk berapa senti jarinya, kemudian ambil ukur, kemudian lebarnya berapa, 2 jari, 3 jari gitu kan ya, panjangnya tadi berapa. Dah, kemudian habis DRA apa lagi? Perineum ibu, apa yang diperiksa? Posisi sebenarnya kan udah ya, nggak usah perlu, udah posisi sama. Jahitan episiotomi terhadap dada. Nah, kemudian apa lagi? Ini harusnya sudah dibuka ya. Salah ya? Harusnya bukan HPS ya? Yang motorin. Malah ya aja. Enggak, dia nggak kemana-mana bayangannya ya, pas puasa. Sini harusnya pakai apa? Terlak. Nggak ada terlaknya, ya kan? Ya. Kemudian apalagi yang diperiksa? Apalagi yang diperiksa? Kita menggunakan sarung. Ya, apalagi? Kalau dia ada luka episiotomi, kita harus menggunakan sarung tangan steril. Ya, handscoon steril. Boleh hanya tangan yang dominan saja. Tapi kalau dia nggak ada luka episiotomi, misalnya dia lahir sesar, boleh pakai sarung tangan bersih karena tidak ada luka. Gitu. Tadi kan khawatir terjadi infeksi. Kalau ada luka, kita mau melakukan pemeriksaan perineum, ya pasti pemeriksaan perineum sekaligus tindakan perineal hygiene, karena kan pasti darahnya banyak. Kalau darahnya banyak kan nggak kelihatan, berarti kita harus lakukan perineal hygiene duluan. Gitu. Ya. Nah, ini ada perlak, berarti tadi ibunya suruh miring susim, ini kan ya perlaknya. Nah ini kalau sebelum itu maaf ya bu, kamu biar di sebelah sana dulu.
ditekuk, kemudian biasa ya kayak semester 1 kemarin ibu miring. Nah, jangan lupa ininya harus dipasang pernak. Bentuknya gimana? Digulung ya seperti kalender, harusnya nggak kayak gini. Digulung dulu. Ini kalau nggak digulung agak susah. Ya kalau begini kan menekuk ya. Nah jadi sebelum kalian lakukan harus kemarin pada hijin siapa yang ngajarin? Saya. Saya bukan, lupa saya. Lupa ya. Ya. Nah ini ya. Jadi tinggal ditebarin karena sudah digulung kan. Terus jangan lupa baju operasinya tadi harus kalian dibuka. Kemudian jangan lupa ini ya, tuh ya langsung ya. Nah, kepalanya. Nah, lalu apa lagi? Lakukan posisi dorsal recumbent. Nah, dorsal recumbent jangan lupa selimutnya. Selimutnya apa? Ya, belah ketupat. Ya. Ya, cari ujungnya biar kalian nggak itu ribet. Ya, kemudian apa lagi? Ini ada wasta. Ini ceritanya pasiennya dari ruang operasi gitu ya. Masalahnya. Oh, nggak ada sabun ya. Biasanya kalau ada air harus ada sabun. Ya. Nah, kalau misalnya dia ini kan dari ruangan operasi belum dibersihkan ya tadi ya karena pakai baju operasi, ini harus dibersihkan dulu. Mulai dari yang terjauh, mulai dari yang bersih ke yang kotor itu maksudnya banyak darah, ya kan? Nah, dibersihkan dulu semua dengan sisi yang berbeda, lalu ganti dengan menggunakan maslap yang bersih. Tadi yang menggunakan sabun misalnya, lalu yang bersih, gitu pun dengan sebelahnya ya. Lalu dekatkan bengkok. Kita mau lihat tanda redanya karena udah dibersihin, sekitarnya sudah bersih, tinggal daerah vaginanya. Nah, kalau ibu dulu kan perempuan sama laki-laki ya, karena hanya perempuan. Ada berapa kapasnya? 1, 2, 3, 4, ya 5 ya. Masih ada 5 kapasnya. Apa yang diperiksa? Apa yang di ini? Hah? Ya. Kapasnya soalnya. Misalnya ini isinya cairan sublimat. Atau kalau sekarang dia menggunakan air hangat aja. Jadi nggak usah menggunakan betadine ataupun cairan sublimat. Atau kalau di ruangan nggak ada air hangat, pakai NaCl katanya. Itu makanya tergantung ruangan. Pakai apa? Tanya ruangannya. Kalau biasanya sih pakai air hangat aja, air panas, kayak termos, kemudian tutup, udah adem, baru dibersihkan. Itu ya, bukan panas-panas dibersihkan ya, adem. Ya, maksudnya tapi kapasnya sudah dipakein air panas, kemudian tutup, udah adem baru dibersihkan. Caranya dengan tangan yang kiri apa? Membuka daerah labia minora, daerah yang jauh ya.
bersihkan daerah dalamnya dulu. Satu. Jadi satu sisi satu kapas. Ya. Tapi kalau misalnya darahnya banyak, kemudian kapasnya tebal, ya udah satu sisi yang belakangnya masih belum kena, silahkan bersihkan lagi. Tapi ini kita belajar konsep yang benar dulu, adalah satu sisi satu kapas. Ya, minora satu yang terjauh, baru yang dekat kita yang kanan, minora yang sebelah kanan dua. Gitu ya, nanti di lapangan kadang beda gitu ya. Kemudian labia mayora kiri, jadi labia mayora kanan, baru dari klitoris sampai anus. Ya, jadi 5. Kalau dia ada kateter nanti beda lagi gitu kan ya. Nah, ini kitanya hanya ada luka episiotomi. Kalau ada luka ya dibersihkan seperti biasa. Kemudian ambil kasa, kompres dengan betadin, atau bisa juga dengan menggunakan kapas lidi. Nah, dioleskan daerah lukanya. Ada dibersihin tadi, diolesin. Tapi nggak usah perlu ditinggal, hanya dioleskan saja. Berarti dari awal kalau misalnya udah kelihatan ada luka itunya, Tadi awal harusnya ditarik. Biasanya dia ada kasa kayak gini, kemudian masuk ke dalam perineum ibu, dimasukin, ditempel. Ya, mana tuh ada lagi tulisannya dia. Ya, gitu. Nah, kemudian ketika kalian mau periksa, cabut dulu pelan-pelan. Bu, tarik nafas, Bu. Gitu. Kadang kalau dia nempel karena darahnya beku udah dari tadi, tuangin aja pakai air mengalir. Ya, tapi tentunya harus tadangin pakai buat dispot. Gitu kan ya, bisa buat kencing. Gitu. Kalau dia bisa ke kamar mandi ya suruh ke kamar mandi sebenarnya. Ini kan bicara biasanya sih bahasa yang normal nggak pernah bisa ke kamar mandi, suruh cabut tuh bersihkan gitu. Nah, kalau dia, oh tadi saya udah lepas, susah tadi di kamar mandi, oh yaudah saya cuma pengen lihat tanda redanya aja kok sekarang tuh, ya berarti nggak perlu, kita hanya sekedar kompres betadin, bisa tetap pakai betadin kompres, kemudian hanya dioleskan. Ya hanya karena kan yang dijahit itu adalah daerah perineumnya yang di bawah sambungan setelah terakhir lubangnya vagina itu paling bawah. Ya, dioleskan. Nah, sambil lihat hemoroidnya keluar nggak? Tuh, kelihatan kalau dia begini posisinya sambil mengecek hemoroid. Oh, Ibu ini hemoroidnya ada nih, Bu. Oh iya, suster, saya kemarin terlalu mengejarnya terlalu berlebihan mungkin gitu kan ya. Sudah selesai. Jadi nggak usah perlu dikompres lagi. Kemudian pasangkan softteknya, gitu kan ya, dalamnya. Oh tadi jangan lupa harusnya ada gurita. Nanti tanya Bu Rina. Tapi bagaimana cara pasang guritanya? Gurita ibu, kayaknya lihat punya deh. Kalian belajar cara pasang gurita ibu. Berapa sih? 15. Nah, jadi cara pasang gurita ibunya belajar. Atau Linda boleh minta sama Bu Dina biar kita belajar cara pasang gurita. Ada nggak ya? Saya juga lupa. Kalau Bu Dina ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya udah. Berarti belajarnya di rumah sakit. Ya, udah selesai. Ya, harusnya ada softteknya gitu ya. Kemudian pakaikan. Baru kita taruh alatnya. Nah, pada saat kita mau rapikan pasien, pakein, biasanya ini dilepas dulu. Ibunya dilurusin kakinya, kemudian suruh miring. Nah, ini biasanya darah suka masih banyak. Nah, ambil wasap yang ada di situ, lap, karena dia masih terus mengalir. Setelah melahirkan itu banyak darahnya. Kalau ibu normal, kalau ibu sesar biasanya hari pertama sedikit karena dia belum semakin dia miring kanan miring kiri, darah semakin banyak keluar. Makanya harus cepet ambil ambil waslap, bersihin, kemudian langsung pasangin softtek. Jadi jangan pasang. Ada nggak Bu Nina? Nanti kayak di ruang anak Bu. Oh iya, coba kalau ada biar sekalian diajarin. Nah gitu ya. Nah, jadi ini kita masih tetap pakai, jangan kita lepas karena nanti darahnya sekali pasangin softtek pasiennya gitu.
Ya. Nah, kemudian udah selesai. Apalagi setelah itu? Udah pakai, udah ini baru kalau udah yakin nggak ada yang keluar lagi, udah selesai pakai software-nya, baru kita pas handscreen. Jangan lupa cuci tangan. Nah, dan apa lagi yang diperiksa? Hah? Hammer. Nah, ini diapin dulu pasiennya. Diapin dulu pasiennya. Hammer caranya gimana? Kalau pasiennya bisa duduk, silakan suruh duduk di samping tempat tidur. Kalau pasiennya nggak bisa duduk, menggunakan ya kaki. Nah, harusnya dia ketika dia kan gini. Ya. Kalau dia bisa duduk sih lebih enak. Kalau gini kadang-kadang sulit ya. Akan bergerak sendiri. Itu normal. Nah, ya. Ya. Kemudian apalagi? Nah, itu hemoroid. Hemoroid apa? Oh, penkes ya? Sudah selesai. Tanda Homan nggak ada ya? Di situ nggak ada tanda Homan ya? Mana nih ibu hamil ya? Oh, ada tuh. Oh, udah refleks hammer terakhir ya? Nah, sebelumnya itu ada hemoroid, udah ekstremitas, ada tidaknya edema, Homan, sama varises. Sama ya seperti ibu hamil. Ya kan? Adakah varises? Sambil dilihat, sambil diraba. Ibu, ini varisesnya ada ya bu ya? Gitu. Kemudian apalagi yang dilihat? Edemanya kita tekan. Baliknya lama atau enggak? Kalau cepat ya berarti normal. Kemudian tanda Homan, ambil di bu, sakit nggak? Gitu ya. Nih, ditekan, ini pegang. Kemudian ini sambil ibu, bu sakit nggak? Gitu. Kalau sakit berarti Homannya positif, berarti ada tromboflebitis. Nanti kalau ada tromboflebitis jalannya sakit, harus konsultasi ke dokter ya. Tuh. Kemudian setelah itu baru refleks hammer terakhir. Udah selesai. Tadi kita celananya nggak dipakein lagi bu? Harusnya sih dipakein, tapi nanti kalian nggak bisa apa tuh, susah pemeriksaan ya kan. Sebaiknya sih nggak usah. Harusnya sih nanti dirapihin, tapi nanti mau apa mandi kan susah. Kemudian apa lagi? Ya, memberikan penyuluhan sesuai dengan. Udah ya, oke, alhamdulillah. Makasih. Nah, ini tadi cara makainya gimana? Ada yang udah bisa belum? Belum. Legia. Hah? Oh, Legia udah bisa. Ayo Legia coba bantu. Mengantor besok mana? Kuliah lain. Ya, bisa. Posisinya harus gimana? Iya kan, sini ibu kan juga ada cerita. Ini posisinya dipakai itu. Posisinya dikasih tau dulu lagi ya. Oh iya. Jadi posisi guritanya ini, yang talinya ini di bawah, yang ininya pasti di depan. Di atas. Pokoknya gurita ibu sama anak tuh sama, modelnya kayak begini dia. Jadi bapak nggak ada. Jadi yang talinya ini di bawah ya posisinya ya. Ibunya sudah diikat dulu. Dulu maaf ya, saya pakaikan gurita dulu. Karena kalau bayi udah nggak pakai gurita.
Terus nggak boleh bu. Jangan Bedong, boleh hanya bedong. hanya boleh di bedong dan pakai kaos kaki. Jadi kalian hanya belajar gurita di ibu saja. Kalau dulu di Bali. Nah, Bedong itu digendong. Kalau nggak dipotong ibu. nanti di mematikan Bali belajar bedong. Buat ketawanya juga nih. Gila deh gimana. Emang bedong. Bedong nggak tahu bedong bu. Bu ini kita nanti. Kampung bedong gitu. Gulung-gulung nih. Buat bedong. Kampung bedong. Bukan dek. Itu gendong lain kayak Biasa kamar. itu gendongan. Dia nggak bedong dulu diumbar. Ada tukang seberang gitu. Udah dia bedong digendong. Pakai kain batik gitu. Yang ininya talinya ke bawahin biar rapi. Bawa. Risau kali jauh. Di bedong. Terus dipepet. Ambil nggak pakai gini aja. Sukanya di dapur. Kayak apa nih sekarang? Udah nggak kepake. Buat melahirkan dipakai lah. Kalau anak, Kalau bayi, bayi, bayi yang nggak perlu. nggak boleh. Apaan? Lurus, tapi kan ininya tadi talinya tuh rapi, bawahnya gitu. Harusnya pakai bedongnya kan ini kalau manusia di belakang sini persis bawah perut. Jadi biar kencang perutnya. Supaya menopang uterus. Terus kalau terlalu ke bawah juga pada saat pipis susah. Susah ya kalau Basta ke yang bawah. ada. Ya nanti sekalian belajar. Kalau suruh ibu suruh pasien memakai gurita, saya belum pernah gitu kan. Bisa jadi walaupun belum pernah melahirkan tapi harus tahu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Farhan mau nanya apa? Kalau yang ibu SD itu sama bedong itu. Enggak lah. Di bedong di Gurita. di gurita tapi nggak terlalu kencang. Soalnya sakit di bagian lukanya. Tapi biasanya di bedong tapi nggak terlalu kencang kayak gitu. Kalau ibu melahirkan normal kan udah nggak ada apa-apa. Sampai kencang. Oh, sampai kencang. Ya, oke, makasih. Udah rapi. Ya, oke, sudah ya. Nanti silakan kalian mandiri. Menghemat waktu, langsung aja kita breasker ya. Iya bu. Ya, jadi nggak perlu redemo lagi. Nanti redemonya pada saat besok live aja. Sekarang langsung ke kantong payudara. Udah ada ibu. Oh itu yang ada payudara. Iya iya benar. Boleh? Boleh gitu kan?